Halo, ini saya lagi di kebun anggur JJ Zahra pas kesempatan akhir pekan. Saya ingin videokan salah satu sudut tanaman anggur. Ini ada tanaman anggur jenis akademik, anggur hitam. Ya, ini pohonnya ditanam sekitar 4-5 bulan yang lalu. Di sini dibikin cabangnya 2 cabang atau double cordon. Kemudian meskipun saya tanam di tanah langsung, ini saya batasi jumlah cabang ketiga atau disebutnya cabang tersier. Jadi ini cabang yang bawah, yang batang, ini adalah batang primer atau cabang primer. Kemudian dia cabang kedua ini yang ke kiri dan ke kanan ini sebutnya cabang sekunder. Nah, dia cabang tersier ini berarti yang setelah dari cabang sekunder. Jadi itu cabang tersier itu cabang ketiga, percabangan ketiga. Kenapa tanaman anggur ada soal percabangan primer, sekunder, tersier? Karena nanti calon buah itu akan ada di cabang ketiga. Jarang dia di cabang pertama. Hanya kadang-kadang dia muncul di cabang kedua, itu kalau salah pangkas biasanya. Atau memang cabangnya ya cuma 2 cabang sehingga pembuahannya adanya di cabang ketiga. Nah, di sini saya ingin menampilkan, di sini saya batasi meskipun tanam di tanah langsung, saya batasi jumlah cabang tersiernya ini hanya sekitar 10 cabang. Ya. Nah, di sini saya ingin lihat, ini sudah ada beberapa buah. Jadi pada saat dipelihara, cabang tersiernya ini cukup merata ukurannya, sehingga saya mulai lakukan pemangkasan. Dan hasil pemangkasan itu memunculkan bunga dan kemudian jadi calon buah. Nah, ini adalah buah dari cabang pertama. Ya. Dari cabang pertama ini hanya ada 1 dompol, 1 tangkai buah. Kemudian dari cabang kedua itu sudah dipangkas tapi baru sampai tahapnya keluar bunga. Di sini ada bunga meskipun tidak terlalu besar. Nah, kemudian cabang-cabang berikutnya ini cabang ketiga. Dia cabang ketiga, ini pertama ada buah dia. Ini 1 dompol. Kemudian ada buah PHP sedikit. Nah, ini di sini ada buah PHP. Kemudian dia ada buah yang cukup besar. Nah, di sini. Ini saya dulu. Nah, seperti ini. Dia di sini ada 2 dompol dalam 1 tangkai. Kemudian yang berikutnya ini juga dia ada 1 dompol. Nah, di cabang-cabang yang lain itu dia lebih banyak. Seperti ini. Ini ada beberapa dompol buah dalam 1 cabang. Kemudian di sini juga. Kemudian di sini juga. Jadi dalam 1 cabang ini banyak, termasuk yang belakang ini. Dan ukurannya pun dompolannya itu banyak, besar buahnya. Sampai ke sini. Nah, seperti ini. Ini dompolan buah anggur semua. Ini anggur jenis akademik, anggur hitam, tapi karena masih kecil buahnya, jadi dia masih warna hijau. Nanti kalau sudah fase pembesaran sekaligus fase nanti menjelang matang, dia nanti akan mulai warna merah, kemudian lama-lama menghitam. Ini dari 1 tanaman. Dari 1 tanaman anggur ini bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, mungkin bisa lebih dari 20 dompol buah. Ya, seperti ini. Waktu saya pertama kali menanam anggur, bagi saya kalau sudah keluar bunga kemudian ada buah 1 atau 2 dompol saja itu sudah senang sekali. Ini kalau misalkan dia dompolannya sampai sebanyak ini, senangnya ya jadi berkali-kali. Nanti posisi setelah ini adalah perawatan supaya sampai dengan nanti buahnya matang, sampai buahnya siap dikonsumsi itu dia kualitasnya masih kualitas bagus. Buahnya tidak pecah, ukurannya pun cukup besar dan rata, serta rasanya manis. Kadang suka ada yang tanya, itu buahnya manis enggak? Anggur yang ditanam di JJ Jahara ini kalau sering disebut tuh bibitnya disebutnya bibit anggur impor. Ya meskipun dibeli dari rekan-rekan yang ada di Indonesia, tapi jenisnya itu jenis anggur yang memang hasilnya itu yang hasil manis. Kalau saya tanam anggur yang hasilnya asam, nggak enak dimakan ya buat apa juga. Bisa dilihat ya, kalau satu pohon saja bisa menghasilkan buah yang cukup banyak seperti ini, tentu kalau kita punya beberapa pohon akan jauh lebih banyak lagi. Secara posisi ini tanamannya ada di sudut. Jadi selain kena sinar matahari langsung juga dia cukup teduh suasananya karena di belakangnya ada pohon rambutan. Tapi justru hasilnya malah lebih banyak. Dan saya belum pakai atap ini. Belum pakai atap, tapi saya treatment dengan fungisida serta insektisida. Jadi fungisida itu buat mencegah jamur atau jangan sampai nanti buahnya pecah. Makanya ini buahnya cukup halus, mulus. Nanti mungkin saya ada lakukan penjarangan buah. Nah ini nanti dari hasil percobaan tersebut, saya akan lakukan mekanisme yang sama untuk tanaman-tanaman anggur yang lain. Ini yang di hadapan saya adalah tanaman anggur yang secara tanaman tuh usia tanamnya lebih muda, jadi lebih belakangan. Nanti dia akan dilakukan treatment dan lakukan pemangkasan seperti yang dilakukan pada tanaman anggur jenis akademik yang ada di hadapan saya ini. Oke, demikian untuk video tanaman anggur akademik dengan buah yang bergerombol cukup banyak. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang kepingin anggurnya juga bisa seperti ini. Apa saja yang mesti diperhatikan? Yang pertama, udah jelas media tanam dan mekanisme penanaman awalnya diperhatikan. Jadi lubang tanamnya jangan terlalu dangkal. Kemudian diisi dengan media tanam campuran yang bagus. Di JJ Jahara saya pakai campuran pasir, tanah, kohe, dan sekam bakar. Kemudian lakukan pemupukan secara berkala. Pembentukan tajuk primer, sekunder, tersiernya diperhatikan. Baru setelah itu saat cabang tersiernya sudah cukup, bisa dilakukan pemangkasan untuk pembuahan. Semoga berhasil dan bisa juga sambil lihat video-video lainnya yang ada di channel JJ Jahara. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Jahara.